Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur, para subscriber, para alumni Satria Cirebon, dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, saya hanya ingin berbincang, ngobrol ya, tentang pengalaman saya ya, pengalaman dalam hal belajar ilmu ya, ilmu khususnya pada ilmu spiritual, ilmu supranatural atau ilmu gaib, atau ilmu hikmah. Karena banyak sekali teman-teman sedulur semua yang minta motivasi ya, minta dukungan lah, supaya bagaimana belajar ilmu gaib itu lebih semangat dan lebih paham, dan tentunya semakin berkembang. Sedulur, dalam proses belajar ya, tentunya tidak serta-merta seseorang itu langsung ahli, langsung mahir, langsung profesional. Tentunya berawal dari yang namanya kesulitan dulu. Kesulitan, keputusasaan, kegagalan itu adalah proses belajar. Karena jika tidak ada proses seperti itu, maka itu bukan namanya proses belajar, itu namanya proses instan. Ya. Dan instan itu hanya ada di dunia dongeng, mimpi, ngayal gitu ya. Tapi kalau dunia kenyataan ya tentu harus ada proses. Maka dalam proses belajar ini, sedulur ya, kembali kita ke proses belajar, bahwa yang pertama kita tanamkan dalam diri kita dalam proses belajar apapun itu ya, tidak saja ilmu gaib, tidak saja ilmu batin, ilmu apapun, ilmu dagang, ilmu segala macam lah, ilmu teknologi, itu basicnya adalah kita tuh niat ya, niat benar-benar sungguh-sungguh ya, untuk belajar ini supaya kita menjadi orang yang bermanfaat. Niat lillahi ta'ala, saya ingin menjadi orang yang bermanfaat untuk orang banyak. Kemudian yang kedua adalah kita sukai, kita cintai apa yang kita jalankan, ilmu kita, ilmu apapun, pekerjaan apapun itu kita cintai. Dengan kita mencintai ilmunya, maka kita tidak akan merasa ada beban. Tidak ada yang namanya merasa bosan, tidak ada yang namanya merasa pesimis. Karena saya mencintai, gitu kan? Kalau orang yang sudah sangat mencintai apa yang dia cintai, maka sampai dia meninggal pun tetap akan mencintainya. Seperti itu. Harus cinta. Harus mencintai apa yang kita jalankan. Nanti tidak akan wirid tengah malam, wirid berapapun, nggak akan. Ketika kita praktek juga ya, itu tidak akan membuat kita beban. Kemudian yang ketiga adalah tentunya bersungguh-sungguh. Setelah kita mencintai apa yang kita jalankan, kita harus bersungguh-sungguh ya, bersungguh-sungguh menjalankan apa yang kita cintai ini ya. Kalau kita pekerjaannya ya, kalau kita spiritual, jangan setengah-setengah, jangan selampu kedap-kedip ya, jangan celang-celong gitu, harus benar-benar serius. Nah, maka ketika kita masih belum serius ya nggak apa-apa kalau gitu. Contoh, sampean ini punya pekerjaan, nah pekerjaan yang mungkin sibuk, nah untuk spiritualnya belum bisa serius seperti saya ya, maka seriuskan dulu, utamakan dulu pekerjaannya, karena itu yang lebih utama. Sedangkan ilmu spiritual ini untuk pendukung saja dulu ya, pendukung. Kecuali sampean sudah terjun ke dunia spiritual ya, sudah benar-benar fokus, nah baru difokuskan nomor satunya spiritual. Kalau masih punya pekerjaan lain yang lebih utama, silakan, jangan ditinggalkan, malah pekerjaan sebelum ini harus menjadi
lebih giat, lebih jos, lebih semangat dengan kita mengamalkan ilmu hikmah itu, bukan malah merosot ya, bukan malah meninggalkan pekerjaan, bukan, salah itu seperti itu ya. Kan harus yang pembisnis harus lebih besar bisnisnya, itu dulu. Yang pejabat lebih besar pejabat, jadi apa sih, lebih tinggi jabatannya. Yang eh, pedagang, pengusaha dan lain posisi lebih sukses. Semuanya jangan menjadi apa sih, alibi ya, jangan menjadi alasan bahwa dengan mengamal ilmu hikmah ini kita meninggalkan pekerjaan yang utama seperti itu. Sama juga ibadah, ya. Ibadah itu lebih utama. Kemudian yang berikutnya adalah yakin, ya, yakin. Yang keempat adalah yakin bahwa apa yang kita kerjakan ini adalah benar-benar murni kemauan saya. Yakin, dan dengan murni kemauan saya, maka saya menjalankan ini sangat yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengkabulkan ya apa yang kita doakan, apa yang kita amalkan ini. Terus dulu. Yakin saja, nggak perlu kita beralibi macam-macam kalau masalah apa ketajriban, masalah dikabul itu nggak perlu mikir macam-macam. Yang penting yakin saja, niatnya yakin itu aja. Yakin bahwa kita punya Tuhan, punya Allah itu, maka kita yakin seperti itu. Ya. Selanjutnya adalah ikhlas. Ikhlas. Nah, dengan ikhlas ini kita menjalankan apapun yang kita jalankan, pekerjaan apapun, ilmu-ilmu yang kita wiridkan apapun, kita amalkan, insya Allah akan menjadi apa namanya, enak dijalankan, ya, tenang dijalankan, nyaman dijalankan, asik dijalankan. Karena apa? Karena kita ikhlas jalankannya, bukan karena terpaksa. Tapi kalau sebelum masih terpaksa, wirid malam masih terpaksa, ya, nanti endingnya itu ngeluh, ngeluh, ya, ngeluh malah menyalahkan, nanti menyalahkan ilmu, menyalahkan lain-lain itu. Jadi harus ikhlas. Ikhlas benar-benar, ikhlasnya benar, bukan sekedar ucapan ikhlas, bukan, benar-benar ikhlas dari hati bahwa saya ini menjalankan ini benar-benar ikhlas lillahi ta'ala, dan karena saya itu senang, ya, pokoknya santai, enak, gitu, enjoy. Kemudian yang terakhir adalah yang sebagai pamungkasnya adalah sabar, ya. Sabar dan tawakal. Ini endingnya yang paling pamungkasnya. Sabar dan tawakal ini satu paket. Jadi kalau sabar harus, agar tawakal berarti harus sudah sabar. Maka dari itu, ketika kita sudah menjalankan semuanya, endingnya kita harus sabar. Ya, kita tawakal, serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita sudah jalankan. Biarkan Allah yang mengatur apa yang kita amalkan ini, ya, apa yang kita minta ini. Jangan kita apa namanya seperti Tuhan ya, mengklaim ini, mengklaim itu gitu kan. Nggak perlu. Udah sabar dan tawakal saja. Itu dulu. Itu cara yang terbaik ya untuk supaya sedulur lebih paham tentang belajar ilmu ya, dan untuk motivasi sedulur. Kemudian yang jadi masalah di sini adalah ketika sedulur ini mempraktekkan ilmu. Nah, ini mempraktekkan ilmu. Banyak sekali para sedulur yang mempraktekkan ilmu seakan-akan ilmu ini tidak mempan gitu kan, tidak mempan, tidak tajrib, tidak berhasil, banyak gagal. Nah, itu banyak sekali yang mengalami seperti itu. Dan pengalaman saya selama proses apa namanya pengamalan ilmu ini, ketika praktek memang yang namanya tidak berhasil, gagal itu pasti itu pasti. Ya. Saya pernah belajar ilmu silat, ya, nggak langsung bisa, pasti banyak gagalnya, jurusnya juga sering salah, gitu kan. Tapi karena saya senang, saya yakin akhirnya bisa, kan gitu. Sama belajar ilmu hikmah juga ketika kita praktek, contoh mengobati orang kesurupan. Ketika kita mengobati orang kesurupan, terus kita nggak berhasil gitu, udah keluar masuk lagi, udah keluar masuk lagi gitu kan. Itu adalah untuk pengalaman kita, bukan berarti kita gagal, bukan. Untuk pengalaman kita memutar otaknya, bagaimana supaya ini gaib ini nggak masuk lagi kan gitu. Nah,
Makanya sering ditanyakan ke guru sampean, ke sedulur yang belajar ilmu. Ketika sedulur mau praktek apapun, pengalaman praktek jangan diem, ditanyakan ya, ditanyakan jika apa sih bingung ditanyakan. Kemudian untuk praktek pengobatan juga seperti mengobati orang yang kena sihir, yang santet, orang yang penyakit medis biasa, ada yang sembuh, ada yang tidak sembuh, itu wajar. Karena kita apa namanya tugasnya untuk mengobati, bukan untuk menyembuhkan. Dokter nggak jamin bisa menyembuhkan. Apalagi para ahli-ahli urut, ahli-ahli pengobatan alternatif tidak menjamin. Saya sudah keliling kemana-mana, berobat dulu ya, ngaterin temen, ngaterin sedulur, nggak ada yang jamin. Katanya itu bagus, apa sih bagus ini untuk pengobatan ini. Ternyata pas kita masuk, toh sama saja. Nggak ada jaminan langsung sembuh. Ada proses panjang. Harus ini, harus juga sama. Ya gitu. Jadi makanya yang namanya proses kesembuhan itu bukan milik kita, ya, tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tugasnya manusia sebagai praktisi pengobatan ataupun lainnya untuk berikhtiar mengobati saja. Terus dulu. Jadi kalau ada kegagalan itu bukan berarti kalau nggak berhasil itu bukan berarti gagal, tapi justru kita akan lebih lebih belajar lagi. Dulu saya pernah mengobatin orang kesurupan, pas saya tarik ini gaib, baru saya cabut masuk lagi, malah ketawa. Saya kan bingung, malah down saya kan gitu. Down bagaimana ini? Oh nggak mempan ini ilmu kan? Bukan bukan masalah nggak mempannya. Ternyata ada triknya sedulur. Ada triknya cara mengobati orang kesurupan apa itu ada triknya. Nah gitu ada triknya. Caranya kita harus tenang. Terus kita jangan takut, enjoy santai, gitu. Terus kita kita yakin bahwa kita lebih kuat, lebih kekuatan Allah itu lebih hebat lah daripada bangsa-bangsa jin receh seperti itu. Ya. Jadi udah tinggal gampang gitu kan. Tapi itu butuh pengalaman, butuh jam terbang. Nggak serta-merta baru belajar langsung bisa enggak. Makanya harus proses. Tapi jangan takut untuk praktek. Praktek saja. Yang penting kita dalam praktek ini tidak menjamin kesembuhan. Itu ya. Itu ya. Jadi dalam dunia praktek ini memang banyak kan gagalnya di situ. Gagalnya ketika kita mengalami masalah dengan pasien ya. Pasien ada yang ya kalau ditajrib lah sembuh, dilalah diparing Allah SWT itu sembuh ya, kita akan bangga. Maka ketika kita melayani pengobatan ataupun melayani praktek apapun terus berhasil ini pasien, jangan kita apa namanya ujub, jangan pernah kita sombong, wah hebat nih saya nih, wah udah itu nanti merusak semua. Kalau sudah kesembuhan dari itu berarti kita pasrahkan, oh alhamdulillah. Dan itu jangan menjadi kita berhenti untuk belajar, berhenti untuk bertanya, berhenti untuk mengembangkan ilmunya seperti itu. Ya, Lur ya. Jadi buat teman-teman ya, yang mungkin sekarang sedang mengalami proses seperti itu dalam proses pembelajaran ini, pesimis, putus asa, ya dengarkan video ini, jangan pernah putus asa. Semua butuh proses dan ingat kita itu manusia itu tidak bisa membuat skenario kehidupan kita sendiri. Ya. Walaupun kita sudah keinginan kita nih, keinginan saya sampai sebetulnya semua nih, inginnya tuh enak seperti jalannya skenario kita, ditulislah dalam benak kita tuh. Tetapi ketika di jalan ini, ya di kehidupan ternyata Allah menentukan lain kehidupan kita. Itu tidak boleh kita protes. Sudah kita tinggal doain saja, kita pasrah itu. Gitu ya sedulur ya. Jangan kita merasa ini nanti ke situ harus jadi, harus nggak bisa seperti itu. Ya. Ada yang belajar ke sini pernah ke Yayasan Cirebon, yaitu belajar ilmu apa namanya ilmu pengobatan. Ya. Ternyata pas berkembangnya bukan pengobatan yang dia itu yang ahlinya. Ternyata dia lebih ahli dalam bidang ilmu penarikan pusaka. Nah, berarti itu bakatnya di situ. Jadi kadang-kadang tidak sesuai dengan skenario kita. Ya, tuh. Jadi jangan pernah pesimis. Tekuni satu yang paling
sering sedulur berhasil ini apa praktek. Kalau dunia pengobatan berarti tekuni pengobatannya, kalau dunia terawangan tekuni terawangannya, kalau dunia masalah kegoiban lain, masalah pelayanan untuk suksesan itu tekuni yang itu ya. Dan pesan saya cuma satu, ketika kita praktek di lapangan jangan pernah kita berbohong, menipu dan membuat pasien ini seakan-akan apa namanya mangsa. Jangan. Pasien ini orang yang butuh bantuan. Dan adapun ketika ada masalah itu sesuai kita utarakan sesuai dengan apa yang terjadi saja, masalah yang sebenarnya. Jangan dibuat tambahan apapun, diperbola, diperbesar ya. Jangan lebay-lebay gitu ya. Itu jangan ya. Itu pesan saya seperti itu buat seluruh alumni Satria Cirebon. Monggo ya, mudah-mudahan motivasi ini ya, bisa menambah keyakinan sedulur lebih tetap, lebih kukuh, lebih kuat, lebih ajeg lagi dalam mengamalkan ilmu supranaturalnya. Kemudian umur juga mempengaruhi umur ya. Jadi ketika kita sudah umur 40 ke atas itu jangan belajarnya jangan disamakan dengan yang umur di bawah 40 ya. Beda. Kalau umur 40 ke atas lebih tawaduk lah, lebih kalem. Tinggal wirid saja, wirid gitu. Nggak perlu banyak action ya. Nggak perlu banyak action kalau orang yang umur 40 ke atas. Pengobatan juga nggak perlu macem-macem ya. Tapi kalau umur yang masih muda, waktu saya dulu ya action mulu. Kalau ngelawan orang kesurupan, orang-orang kena santet, saya pakai jurus. Dulu begitu, masih muda. Tapi sekarang kalau ada yang kena, ya tinggal duduk saja, pakainya pakai batin. Nggak perlu kita pakai action jurus. Nanti tenaga nyentok, nyentok habis. Beda umur gitu. Gitu dulu ya. Jadi jangan samakan umur ini gitu. Jadi buat yang umurnya 30 ke bawah itu masih boleh action yang seperti di YouTube itu boleh sampai gampleng, sampai nungsep apa itu boleh lah, sampai mencelut. Tapi kalau untuk 40 ke atas seperti saya ke atas nih udah tinggal santai aja. Kalau ada orang yang tinggal pakainya batin gitu, pakai batin, pakai tenaganya, ilmunya, energi. Jadi jangan terlalu banyak action, nanti beda, pokoknya beda aja ya. Saya rasakan itu waktu saya masih muda, wah beda banget. Saya dulu bisa salto nih sekarang nggak bisa. Kalau ngelawan lalu bersalto saya sampai ya gitu ya. Gitu. Tapi sekarang nggak bisa. Ya itulah umur. Jadi jangan apa namanya membohongi umur juga. Karena ketika sudah 40 ke atas, maka hati-hatilah. Ya. Jangan terlalu banyak action gitu. Yang lebih kalem. Baik, itu saja pesan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.